Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar lanjutan tentang pengukuran dan pengolahan data nih. Oke, di video sebelumnya kita udah ngebahas beberapa alat ukur gitu, semisal kayak penggaris, jangka sorong, dan juga micrometer screw. Nah, pertanyaannya adalah gini, gimana sih cara kita ngebaca alat ukur tersebut, terus kita tulisnya kayak gimana? Kan ada yang namanya ketidakpastiannya. Fungsinya apa gitu di hasil penulisannya? Oke, kita mulai analisis penggaris dulu aja kali ya. Jadi gini, bayangin aja kita pengen ngukur panjang pipa ini dengan penggaris. Nah, sekilas kita tahu nih bahwa panjang pipa ini adalah 8 cm ya. Atau kita tuliskan nilai X sama dengan 8 cm nih. Nah, tapi ingat ya, pada proses pengukuran ada yang namanya ketidakpastian yang diakibatkan oleh alat ukurnya. Pada kasus ini adalah si penggaris kan. Nilai dari ketidakpastiannya adalah delta X sama dengan skala terkecil dibagi dengan 2. Skala terkecil pada penggaris nilainya adalah 0,1 cm ya. Kemudian dibagi dengan 2. Alhasil nilai dari ketidakpastian pengukurannya yaitu 0,05 cm nih. Jadi penulisan hasil pengukurannya adalah hasil akhir sama dengan X plus minus delta X gitu. Di mana X merupakan nilai yang kita baca gitu kan, yaitu 8 cm. Dan plus minus delta X-nya, yaitu 0,05. Oke, tapi supaya tulisannya lebih rapi, kita tahu ya bahwa di bagian kanan ini ada 0,05 atau 2 angka di belakang koma gitu. Supaya rapi, kita bisa tambahkan nih, yaitu 8,00 plus minus 0,05 gitu. Oke deh, ini merupakan hasil akhir pengukurannya gitu ya. Dengan cara kita mengkombinasikan hasil pengukuran berdasarkan mata kita atau berdasarkan pengamatan ditambah dengan nilai dari ketidakpastiannya gitu ya. Sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 8,00 plus minus 0,05. Artinya hasil pengukurannya itu bisa aja 8 cm tambah 0,05 cm atau hasil pengukurannya yaitu 8,00 minus 0,05 cm gitu ya. Oke deh, kita udah ngebahas mengenai penggaris nih. Berikutnya kita akan ngebahas cara baca pada jangka sorong nih. Penggunaan jangka sorong ada lagi nih, yaitu adalah objek diletakkan di pengapit ini nih. Kemudian kita akan baca hasilnya di bagian skala Nonius dan skala utamanya. Dari sini kita lihat nih, angka 0 di skala Nonius itu posisinya di mana? Yaitu posisinya ada di sekitar 2,1 cm nih. Setelah kita tahu nilai skala utamanya berapa, berikutnya adalah kita akan mengetahui nih, berapa sih nilai dari skala Noniusnya. Untuk mencari nilai dari skala Noniusnya, cari skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada kasus ini, skala yang berhimpit dengan skala utama adalah yang ini nih. Gitu kan? Terus buat ngitungnya, yaitu gini. Skala Nonius sama dengan skala yang berhimpit dikali dengan skala terkecilnya. Nah, skala yang berhimpit itu terletak di 1, 2, 3. 3 ya. Dan skala terkecilnya adalah 0,005. Berarti skala Noniusnya sama dengan 3 dikali 0,005. Jadi diperoleh nilai yaitu berapa? 0,015 cm nih. Oke, kita udah tahu skala utamanya, kita udah tahu skala Noniusnya. Berarti hasil yang terbaca yaitu X sama dengan skala utama ditambah dengan skala Noniusnya nih. Skala utamanya bernilai 2,1 cm, ditambah skala Noniusnya yaitu 0,015. Berarti nilainya adalah 2,115 cm. Ini merupakan hasil yang terbaca. Apakah udah selesai pengukurannya? Tentu belum ya, karena kita belum memasukkan faktor ketidakpastian alat ukurnya. Untuk tahu berapa nilai ketidakpastian alat ukur pada jangka sorong, sama rumusnya yaitu delta X sama dengan skala terkecil dibagi dengan 2 nih. Skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,005 cm. Dibagi dengan 2, maka diperoleh nilai yaitu 0,0025 cm.
Oke, jadi penulisan hasil akhirnya adalah hasil akhir sama dengan X plus minus delta X nih. Atau hasil yang dibaca plus minus ketidakpastian alat ukurnya. Yaitu 2,115 plus minus 0,0025 cm. Sama seperti sebelumnya, angka di belakang koma itu harus sama jumlahnya. Kalau di sini kan tuh 2, 3, 4 ya. Sedangkan yang ini ada tuh 2, 3 doang nih. Berarti kita tambahkan 0 gitu ya. Sehingga diperoleh yaitu 2,1150 plus minus 0,0025 cm. Artinya hasil akhir pengukurannya bisa aja bernilai 2,1150 plus 0,0025 cm. Atau hasil pengukurannya bisa jadi 2,1150 minus 0,0025 cm. Setelah kita melakukan pengukuran dengan jangka sorong dan penggaris, berikutnya adalah kita akan ngebahas tentang micrometer scope. Cara penggunaannya adalah benda diletakkan di rahang apit ini. Kemudian kita putar nih skala noniusnya gitu kan. Hingga suatu ketika benda akan terjepit. Nah, kalau udah terjepit, barulah kita baca hasil pengukurannya. Di mana ini merupakan skala utama dan ini merupakan skala nonius ya. Cara ngebaca dari micrometer scope adalah gini. Skala utamanya itu berapa nih? Yang terhitung adalah 6,5 ya. Dengan satuannya yaitu milimeter nih. Oke, kita udah tahu nih skala utamanya adalah 6,5 milimeter. Kemudian untuk ngebaca skala noniusnya adalah cari skala nonius yang berhimpit dengan sumbu skala utamanya. Pada kasus ini, skala nonius yang berhimpit dengan sumbu skala utama adalah berapa nih? Yaitu 34 ya. Oke, kemudian untuk tahu berapa nilai skala noniusnya, yaitu sama dengan skala yang berhimpit dikali dengan skala terkecil pada micrometer scope. Sama dengan yaitu 34 dikali dengan 0,01 mm. Sehingga diperoleh yaitu 0,34 mm. Oke, setelah kita tahu skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa, berikutnya kita bisa tahu nih hasil yang terbaca adalah X sama dengan skala utama tambah skala nonius. Nilai skala utamanya yaitu 6,5 mm ditambah dengan skala noniusnya adalah 0,34. Jadi hasil yang terbaca yaitu 6,84 mm. Berikutnya yaitu kita akan mengukur nilai dari ketidakpastian micrometer scope, yaitu delta X sama dengan skala terkecil dibagi dengan 2. Sama dengan skala terkecil pada micrometer scope adalah 0,01 mm. Sehingga diperoleh nilai yaitu 0,005 mm nih. Jadi penulisan hasil akhirnya adalah X plus minus delta X gitu kan. Sama dengan yaitu 6,84 plus minus 0,005 mm. Jadi nilai hasil akhir penulisannya yaitu 6,840 plus minus 0,005 mm nih. Oke deh, kita udah ngebahas gimana cara ngebaca mulai dari alat ukur penggaris sampai dengan micrometer scope. Mungkin cukup sekian dulu aja kali ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!